warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ketidakadilan hukum di Indonesia. Pada materi pertama, yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan dibawakan oleh Saudari Intan Ramadhani. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan membahas materi tentang hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Padi melambangkan pangan. Padi menghasilkan beras yang merupakan salah satu makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan kapas melambangkan sandang. Keduanya merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang status atau kedudukan. Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur. Nilai-nilai dari sila kelima Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya. Yang pertama, sikap adil mulai dari lingkungan terdekat. Kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban. Ketiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang keempat, tidak bertindak semena terhadap orang lain. Yang kelima, saling tolong-menolong sesuai kemampuan masing-masing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi pengertian hukum akan dibawakan oleh Saudari Gita Eka Wuri. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum. Hukum memiliki lingkup yang sangat luas. Para ahli kemudian berusaha untuk mendefinisikan hukum berdasarkan pemikiran mereka. Menurut Victor Hugo, hukum itu adalah kebenaran dan keadilan. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi akan lebih nyaman dan meminimalisir tinggi itu. Di bawah ini pengertian hukum dari beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Yang kedua, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel, hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian, setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lainnya selama hak tersebut tidak merugikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian materi ketiga yaitu realita hukum di Indonesia akan dibawakan oleh Saudari Indira Jiloi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari moderator. Di sini saya akan membahas mengenai realita hukum di Indonesia. Sebuah hukum sangat penting untuk menertibkan masyarakat dan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Proses hukum dapat dilihat sebagai penyelarasan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasil dari itu adalah keadilan atau hukum yang adil dan benar, mengikat, mewajibkan untuk dijalankan guna mewujudkan keadilan, harmoni, dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum sendiri. Hukum berfungsi mengatur hubungan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum
berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi masyarakat dari kebebasan individu. Realita yang ada sekarang menunjukkan bahwa hukum bukan lagi alat untuk menertibkan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan hukum di Indonesia yang semakin parah dalam konteks mulai tidak adanya keadilan dalam hukum itu sendiri. Di tengah-tengah masyarakat, santer tersiar kata bahwasanya hukum itu bisa dibeli karena realita yang ada menunjukkan seperti itu. Hukum seakan tidak berlaku kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum jika berasal dari golongan berada. Sedangkan bagi masyarakat kelas bawah, hukum yang diberlakukan begitu berat. Masyarakat kelas bawah lah yang seringkali mengalami ketidakadilan hukum dengan alasan yang tidak logis. Maka dari situlah kemudian dikenal istilah bahwasanya hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudari moderator. Selanjutnya, pada materi kasus ketidakadilan yang berkaitan dengan sila kelima akan dibawakan oleh saya sendiri. Pada tahun 2009 ada kasus yang seorang nenek Mina yang berumur 55 tahun dituduh mencuri 3 buah kakao dari PT RSA senilai Rp2.000. Ia terancam hukuman selama 6 bulan penjara. Nenek Mina mengaku tidak mengetahui apabila perbuatannya menyalahi aturan hingga membuatnya harus berurusan dengan hukum sejauh itu. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto. Menurut Guru Besar Hukum UI, menyebut bahwa hukum ini hanya tajam ke arah bawah, namun tumpul ke atas. Artinya, bisa dibilang hukum di Indonesia hanya berlaku dan tegas untuk orang yang miskin dan tidak berlaku untuk golongan ekonomi atas. Baik pada materi upaya penegakan hukum di Indonesia, bagian pendidikan karakter akan dibawakan oleh Saudari Dita Eka Wuri. Terima kasih, saya akan menjelaskan upaya penegakan hukum di Indonesia yang pertama, yaitu pendidikan karakter. Salah satu kasus dan tantangan yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah masih banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh banyak pegawai pemerintah, bahkan aparat-aparat penegak hukum di lembaga peradilan walaupun sudah ada undang-undang tentang korupsi. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan pendidikan moral sejak dini. Penanaman nilai-nilai karakter sejak sekolah dasar akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Pendidikan yang diberikan akan menjadi dasar timbulnya mengenai integritas dan moral yang kemudian dipraktikkan saat menjalankan tugas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pada poin kedua yaitu peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum akan dibawakan oleh Saudari Indira Jeloi. Terima kasih kepada moderator. Upaya penegakan hukum yang kedua yakni peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Untuk menegakkan keadilan di Indonesia, aparat penegak hukum haruslah orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Namun, kenyataannya yang menunjukkan hal sebaliknya. Hal ini dikarenakan seleksi aparat hukum dalam proses rekrutmen yang tidak ketat. Karena itulah, seleksi aparat penegak hukum harus diperketat agar aparat penegak hukum tidak hanya memiliki kemampuan kognitif, melainkan harus juga memiliki karakter yang baik dan integritas yang tinggi. Terima kasih. Baik, pada poin ketiga yaitu praktik penegakan hukum yang tidak memihak akan dibawakan. Pada poin ketiga yaitu praktik penegakan hukum yang tidak memihak akan dibawakan oleh Saudari Intan Ramadhani. Terima kasih kepada moderator. Praktik penegakan hukum yang tidak memihak yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, golongan, dan sebagainya. Namun, sayangnya, masih ditemukan kasus di mana warga negara tidak mendapatkan perlakuan yang adil, seperti kasus seorang warga negara yang harus mengalami percobaan hukum selama 1 bulan 12 hari hanya karena mencuri 3 buah kakao.
sekalipun pegawai pemerintah ditahan, mereka tetap bisa mengalami hidup mewah di tahanan. Peraturan tersebut sudah jelas mengatur nilai yang harus diterapkan dalam penegakan hukum. Jika ketidakberpihakan sudah diterapkan di Indonesia, maka ini akan menjadi salah satu hal yang efektif sebagai cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada poin keempat yaitu pemberian bantuan hukum akan dibawakan oleh saya sendiri. Seperti contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya, warga negara tidak mampu yang mencuri 3 buah kakao harus menghadapi proses peradilan tanpa pengacara karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi. Jika Indonesia ingin menegakkan hukum secara adil, maka setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, harus mendapatkan bantuan hukum itu sendiri. Dengan adanya bantuan ini, barulah bisa dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak mampu mempunyai akses ke penegakan hukum yang adil. Oleh sebab itulah, pemberian bantuan hukum merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan serius sebagai cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Baik, pada poin kelima yaitu apresiasi bagi aparat penegak hukum akan dibawakan oleh Saudari Dita Ekawuri. Baik, saya akan menjelaskan upaya yang kelima, yaitu apresiasi bagi aparat penegak hukum. Apresiasi bagi pekerja dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang serta dapat menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dihargai dan diakui kualitasnya. Memberikan apresiasi bagi penegak hukum di Indonesia dapat membantu menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Kriteria untuk pemberian apresiasi tentunya harus jelas. Misalnya, penghargaan diberikan kepada aparat hukum yang melakukan paling banyak terobosan dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya pemberian apresiasi, maka penegak hukum akan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dan menjalankan tugasnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi ini adalah Indonesia merupakan negara hukum. Hukum yang dicita-citakan oleh bangsa ini adalah hukum yang adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ironisnya, harapan tersebut realitanya belum mampu sepenuhnya terrealisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih maraknya pemberitaan di media massa terkait ketidakadilan hukum di Indonesia.